Tapi ternyata aura kuat yang kita bisa baca dari statement atau pidato perdana Ketua Harian PSI hanya memikirkan bagaimana keselamatan dan kelanggengan dinasti Jokowi. Karena yang dibela pertama kali adalah Jokowi dan Gibran. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Dudi di Anak Bangsa Channel untuk akhir pekan. Sahabat Indonesia, kali ini saya akan membahas tentang Partai Gajah. Gajah merah plus hitam. Kepalanya merah, buntutnya hitam. Yaitu Partai Solidaritas Indonesia. Kemarin jajaran kepengurusan Partai PSI di lantik. Ada yang menarik. Yang menarik adalah adanya bedol elit Nasdem yang pindah ke PSI. Salah satunya Ahmad Ali, ada Bestari Barus dan lain-lain. Bahkan Ahmad Ali ditunjuk menjadi ketua harian dari PSI. Ahmad Ali ini adalah elit atau ya pentolan dari Partai Nasdem. Dan Bestari Barus itu juga senior politik dari Partai Nasdem. Entah mengapa terjadi jebol elit dari Nasdem ke PSI. Nah, ini menjadi pertanyaan publik. Yang pertama, ada apa dengan Nasdem sehingga tidak bisa mempertahankan para politikusnya yang sangat senior, atau ada iming-iming yang lain? Iming-iming jabatan, iming-iming lain, materi atau apa, kita tidak tahu. Yang jelas kenyataannya Partai Nasdem kehilangan banyak tokoh. Yang kedua, disebutkan ketua Dewan Pembinanya adalah Mr. J. Mereka tidak mau membuka. Sekjen PSI, Raja Juli Antonio, mengatakan yang terhormat Mr. J sebagai ketua Dewan Pembina, dan dia mengatakan ini adalah perintah dari ketum untuk menyebut Pak J. Saya menduga ini adalah akal-akalan Kaisang supaya publik terjebak bahwa seolah Mr. J itu adalah Jokowi, dan mereka memasang jebakan pada rakyat supaya rakyat membuat opini, oh, Mr. J itu adalah Jokowi mungkin. Mungkin yang terjadi bukan Jokowi. Ya mungkin saja tetap Jeffrey Giovanni, juga J juga. Jadi ini akal-akalan anak kecil lah. Nggak penting lah yang jadi ketua Dewan Pembina itu Jeffrey Giovanni atau Jokowi, sama saja. Nggak ada gunanya. Selama dipimpin oleh Jeffrey Giovanni selama periode-periode, PSI tidak pernah berhasil untuk mencapai ambang batas parlemen, tidak pernah berhasil masuk Senayan. Kalaupun nanti dipimpin oleh Pak Jokowi, ya bagi saya tidak ada yang menarik. Apa sekarang daya tariknya Jokowi? Hanya tersisa relawan-relawan daihat ya. Dan relawan itu apakah motivasinya? Apakah jabatan, apakah apa? Ya pastilah ada yang mengatakan cuan kayak atau apa. Jadi sangat tidak menarik teka-teki Mr. J itu. Entah itu Pak Jokowi atau Jeffrey Giovanni atau itu Joko atau itu Zoro atau mungkin itu Jatiman, I don't care. Rakyat tidak peduli. Nah, yang saya ingin bahas pada kesempatan ini adalah pada saat pidato pertama Ketua Harian PSI Ahmad Ali
itu meminta kepada seluruh kader PSI untuk pasang badan membela Jokowi dan Gibran. Bahkan Ahmad Ali sebagai ketua harian PSI minta kepada Pak Prabowo untuk membela Pak Jokowi dan Gibran yang sedang dikuyo-kuyo terkait dengan keabsahan ijazahnya. Pertanyaan saya, untuk apa ini diberikan pesan khusus seperti ini dalam pidato perdana ketua harian PSI? Pertanyaan berikutnya, PSI ini didirikan untuk kepentingan dinasti Jokowi atau untuk rakyat atau untuk bangsa dan negara Indonesia? Kalau melihat tanda-tanda yang dikatakan oleh ketua harian PSI, aroma kuat yang menyengat PSI itu hanya untuk melanggengkan oligarki politik kepentingan keluarga Jokowi. Tidak ada kepentingan rakyat yang disinggung, tidak ada kepentingan bangsa yang disinggung. Yang disinggung adalah kepentingan keluarga Jokowi, baik Jokowi maupun Gibran yang saat ini dikuyo-kuyo, dihujat banyak orang, dipermasalahkan banyak orang. Jujur yang paling kritis di antara kedua anak bapak ini, anaknya sudah pasti. Karena keabsahan ijazah Gibran sangat-sangat rentan untuk dipermasalahkan. Dan problemnya adalah Gibran masih menjabat jadi wakil presiden. Kemarin sudah saya bahas. Dengan karut-marut permasalahan di keluarga Jokowi, dengan mempertimbangkan bagaimana serangan kepada Jokowi, terutama kepada Gibran, begitu masif. Makanya Jokowi menginstruksikan kepada relawan Jokowi untuk pasang badan untuk mensukseskan Prabowo Gibran 2 periode. Belanda masih jauh, Pak. Jangankan bicara rakyat, kepentingan rakyat. Jangankan Jokowi bicara hutang yang ditinggalkan menumpuk, belum utang BUMN yang mudah mencapai 25.000 triliun. Jokowi hanya bicara bagaimana melanggengkan kekuasaannya. Dan ini diulang oleh PSI. Jadi sahabat Indonesia, bisa saya katakan, bisa saya simpulkan bahwa bukan hanya ketua umum PSI itu anaknya Jokowi, tapi ternyata aura kuat yang kita bisa baca dari statement atau pidato perdana ketua harian PSI hanya memikirkan bagaimana keselamatan dan kelanggengan dinasti Jokowi. Karena yang dibela pertama kali adalah Jokowi dan Gibran. Apa yang kita harapkan dengan partai seperti ini? Ya sudah, ini demokrasi. Mereka berhak untuk membuat partai. Berkumpul, berserikat, itu dijamin oleh konstitusi. Monggo saja. 2 kali ketua Dewan Pimpinannya Jeffrey Giovanni, PSI gagal total di parlemen pusat. Apakah ini akan dipimpin oleh Jeffrey Giovanni lagi atau Jokowi? Saya tidak peduli, rakyat pun tidak peduli juga. Teka-teki yang disebutkan Mr. J itu tidak membuat rakyat penasaran. Itu tidak membuat rakyat terjebak. Yang kita baca sekarang adalah ternyata Partai Gajah ini hanya peduli untuk kepentingan keluarga Mr. J, yaitu Jokowi dalam hal ini. Tidak menyinggung kepentingan rakyat, tidak menyinggung bagaimana program makan bergizi gratis itu menelan korban 6.452 orang. Mereka tidak membahas tentang bagaimana program Astagita Presiden Prabowo. Mereka tidak bisa memberikan pencerahan kepada rakyat bagaimana koperasi Desa Merah Putih yang sedang megap-megap sekarang. Mereka tidak mengatakan bagaimana rupiah akhir-akhir ini ditutup sangat melemah, mencapai 16.000
800. Mereka tidak bicara ekonomi kerakyatan. Mereka tidak berbicara bagaimana rakyat itu miskin, bagaimana rakyat itu sulit mencari pekerjaan, bagaimana rakyat itu sedang berjuang untuk hidup, bagaimana PHK di mana-mana, bagaimana kesulitan ekonomi semakin masif. Mereka tidak bicara itu. Yang mereka bicarakan adalah bagaimana agar Jokowi ataupun Gibran selamat. Itulah PSI sekarang. Anda bisa menilai seperti apa. Sobat Indonesia, itu opini singkat saya terkait dengan pelantikan kepengurusan PSI. Bedol dari partai manapun, entah mungkin dari partai Golkar, partai Nasdem, partai PDI Perjuangan, partai yang lain, saya tidak yakin seberapapun besar rakyat sekarang cerdas bisa memilih dan memilah mana partai yang baik, mana partai yang berpihak untuk menyejahterakan rakyat, atau partai yang sekedar memihak kepentingan keluarganya. Terbukti pada saat Pileg tahun 2024, Kaisang Pangarep sebagai ketua umum dengan memajang foto Jokowi dan membuat tagline PSI adalah partainya Jokowi, itu pun gagal total alias gatot. Ya, kita lihat saja nanti tahun 2029 seperti apa. Sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti opini Rudi di akhir pekan ini. Selamat berakhir pekan, salam hormat saya untuk Anda sekeluarga. Kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.